Di Indonesia ini dukun itu banyak juga. Tampil dengan tampilan yang sama, menawan, menarik, berbaju agamis, bertitel sangat memukau. Makanya saya kasih judul membongkar dunia klinik dan perkebunan. Berkedok tahu ini bukan gratis, jadi aku jangan buka gratis sampai. Berbagai macam warna-warni merek dukun dan berganti-ganti baju dukun, tetap dukun. Memang di kalangan orang awam paling sulit untuk membedakan empat orang ini. Mendingan bedain perampok, maling, copet, koruptor, aduh jelas. Sulitnya kita disuruh membedakan dukun, paranormal, kiai, orang pinter. Pinter, ya. Para pakar dunia klinik dan para petualangan perkebunan di tengah masyarakat banyak memiliki sebutan. Ahli metafisika menurut ilmiahnya, paranormal menurut istilah medianya. Anak-anak pengajian. Dukun menurut istilah kampungnya, orang pinter menurut istilah orang bodoh. Kiai kaum menurut kaum ilmuwan Islam, orang tua menurut istilah kaum abangan, kiai khas menurut kalangan santri atau wali berkaramah menurut dunia tasawufnya. Sebutan boleh beda-beda, namun hakikatnya tetap sama-sama menyimpang dan merusak akidah Islam.
agar bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kelas tingginya dibungkus dengan zikir pengobatan. Nanti di sela-sela pengobatan itu persis kayak praktiknya pendeta mengumpuli jamaahnya. Nanti ada atraksi pengobatan. Mereka memang kita tidak digali punya pesantren, santrinya membludak ribuan, bahkan hajinya mungkin sudah 7 kali, saking seringnya haji sampai susah dipanggil. Ya kalau hajinya dipanggil kan 3 kali, 4 kali, 5 kali, diketawain. Makanya ngapain haji pakai dipanggil-panggil? Oh sudah diikrarkan. Billah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sekutunya untukmu ya Allah. Tidak ada pamrih yang saya miliki, keuntungan yang saya dapat. Kadang-kadang habis haji kalau gak dipanggil Pak Haji kayaknya ya marah, undangan dari tulis ini ada tak sampai ada cerita di Pulau Jawa itu gara-gara habis haji mundur dari pengurus RT ketua RT. Kenapa? Karena sudah haji pun masih dipanggil Pak RT. Berarti mohon kurang aja, haji sudah nunggu kotak lama, masih panggil terus Pak RT. Adanya panggil terus, jadi ngumpulin masyarakat. Bahwa sekalian mulai malam hari ini saya menyatakan mundur dari pengurus RT. Ada apa Pak RT? Nah ini ngomong RT, panggil dong Pak Haji. Ya, ngomong. Para kiai yang berprofesi dukun dalam mengemas dan menjajakan barang elektriknya sering meminjam berbagai macam istilah seperti tasbih mujarabah, ini jimat-jimatnya, tasbih maghribi, tasbih karomah, minyak syamsiah, minyak yasinan akbar, minyak tahlilan kubro, batu Raja Sulaiman, rompi rijalwah, batu umroh, haji belum. Zikir rezeki Sulaiman, uang bakar karomah, asma mahabbah akbar, gelang tangan karomah, kalung karomah, krim Yusufah, ini bikin orang cakep menarik. Sabuk keramat asmaul husna, sabuk hijabul aqdam, ini buat orang yang ingin sukses di dalam segalanya dan kebal. Susu hikmah, hijab poligami bagi orang yang ingin sukses poligami. Raja Gaib anti selingkuh. Minyak asian al-maunah, uang Raja bin Fulus, air suci Sunan Kalijogo, air karomah, minyak wangi asmaul husna, keris Nabi Adam, Al-Quran Istanbul, menikah dengan jin muslim dan lain-lain. Ini ada. Ya. Ini yang berkedok muslim, yang ngaku kiai punya pesantren. Nah, ada pendukun dunia parapurna dan perdukunan versi kejawen alias ilmu tadi ilmunya putih, ini ilmunya hitam. Maka lebih banyak lagi ajian dan jimat yang mereka gunakan seperti pelet aji jaran goyang, aji penglaris semar kuning, aji broso sewu, mustika pengasih
Si pasien makan dukun supaya kaya juga, ya kan sama-sama tenggelam. Itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita akan membahas siapa sebetulnya wali Allah. Dan pada akhirnya mereka ini benar-benar kelebihannya adalah karamah. Siapa wali Allah? Yang kelebihannya adalah kesaktian yang itu berasal dari bantuan jin, iblis dan macam-macam. Hadirin sekalian, bicara masalah wali, al-wali itu artinya wilayah dekat, cinta, menolong, membantu. Berarti orang itu kalau dikatakan wali Allah, dekat dengan Allah, dengan berbagai macam ibadah, kebaikan, ketaatan. Gak mungkin wali Allah sholatnya malas, minta bantuan kepada jin, kemudian dia menggunakan cara-cara yang sendiri. Tidak mungkin. Wali Allah itu dihadirkan bukan untuk memusuhi Allah, tapi untuk menolong agama Allah, untuk menjaga aturan Allah, dan untuk melestarikan syariat Allah di muka bumi. Bukan untuk melanggar, menentang, menodai dan membangkang Allah dan Rasul. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, waliullah ialah disebut wali karena kedekatannya dengan ketaatan, yaitu selalu mengikutinya. Dan dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Bustadul Arifin, menukil dari berbagai komentar para ulama, intinya wali Allah adalah orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak makhluknya. Hak Allah yang paling tinggi adalah taufik. Kemudian hak-hak yang berikutnya, hak manusia banyak sekali. Intinya tidak menzaliminya, selalu berbuat adil. Dan yang wali Allah itu tidak mungkin ya menjadi pasukan syaitan di dalam masyarakat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Yunus ayat 62-63,